Kalau itu lupa lagi. Mohon disesuaikan nama duduknya. Kalau biar nyaman agak diregangkan juga agak apa-apa. Waktu depan sebenarnya kepada Pak Haji kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya. Amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu-ibu, adik-adik semua, mas-mas yang hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam nikmat Islam, nikmat iman, nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Di mana Ramadan ini kita masih diberi kesempatan di Ramadan ke-11 gitu. Betul ya? Insya Allah di Ramadan 11 kita masih diberi Allah bisa menghirup udara segar. Kita bisa Ramadan sampai hari ini. Insya Allah Bismillah kita bisa besok bisa kembali berpuasa. Sebelum kami memulai acara pada malam hari ini, mohon izin perkenalkan nama saya Diana Wibowo atau panggilannya Adi, sama dengan Mas Adi ya Mas. Saya Adi, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Adi, Branch Manager ACT, Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini sudah tahu dengan lembaga kemanusiaan kami ACT. Ada sudah tahu? Ada? Kalau belum tahu, alhamdulillah nanti ini akan kami tampilkan sebuah video profil kami dari ACT. Insya Allah setelah kami tampilkan profil kami dari ACT hari ini, alhamdulillah kami kedatangan saudara kita dari jauh, yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu mungkin sudah pernah melihat saudara kita di Palestina ya, di video di YouTube atau di kita. Dan alhamdulillah beliau Syekh Al-Mutasim Sahibnura ini asli dari Gaza, yang alhamdulillah hari ini akan mengisi kajian mengenai Al-Quran dan kondisi saat ini di Palestina. Beliau asli Gaza. Perjuangan beliau masuk ke Indonesia cukup panjang, harus melalui brigade-brigade tentara Israel di imigrasi. Kemudian masuk ke Mesir, itu pun harus diisolasi karena pendatang-pendatang dari Palestina itu pasti akan diisolasi. Ditanya mau kemana, apa yang dibawa, terus sepatu, baju itu dicek. Terus harus melalui isolasi beberapa hari. Setelah oke, langsung diberangkatkan ke Jakarta. Dan Jakarta diberangkatkan ke Surabaya. Dan alhamdulillah beliau mulai awal Ramadan kemarin sampai sekarang itu akan kita rasakan di Jawa Timur. Dan alhamdulillah di Ponorogo, Madiun ini kami sudah mulai merosokkan tanggal 9 sampai 13. Oleh karena itu alhamdulillah ini malam terakhir di Ponorogo. Besok beliau harus berangkat ke Bojonegoro untuk dakwah juga, menyampaikan kondisi-kondisi saudara kita di Palestina. Baik, tidak mau terlalu panjang lebar karena beliau nanti akan mengisi hal-hal menarik. Saya izin mau memutarkan sedikit video mengenai profil lembaga kami, Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Silakan Mas. Indonesia, negara kepulauan teramat luas, memenuhi tingkat istimewa, termasuk dalam Pacific Ring of Fire. Resiko kebencanaan tinggi, berbahaya, mengintai 270 juta lebih penduduknya. Dari sanalah kepedulian kami bermula. Saat bencana, kami selalu cepat tanggap beraksi, berbagi bantuan sampai para penyintas pulih hidup normal kembali. Pada 2005,
kami melaju mengawal dunia kemanusiaan, membantu banyak saudara yang kesulitan, menguatkan mereka di berbagai aspek kehidupan. Kini kami semakin fokus untuk menghapus kemiskinan, membantu saudara yang serba kesulitan dengan banyak program unggulan dalam gerakan sedekah, hingga terwujud kedaulatan pangan. Kami bergerak lebih cepat, meluaskan manfaat hingga penjuru dunia, kian gigih memperjuangkan masa depan demi peradaban yang lebih baik. Visi aksi cepat tanggap menjadi organisasi kemanusiaan profesional global berbasis kerelawanan dan kedermawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Alhamdulillah, kini ACT telah memiliki 85 cabang di Indonesia, juga Gaza, Palestina, dan kantor perwakilan di Turki. Alhamdulillah atas izinnya, kerja keras dan kolaborasi luar biasa ACT bersama dengan 600.000 relawan, sekitar 40.000 kemitraan, 500.000 donatur publik telah melancarkan hampir 300.000 aksi bantuan, menjangkau 34 provinsi di Indonesia, bahkan 47 negara, hingga kita bisa meringankan beban 57 juta saudara. Kami optimis peradaban kebaikan yang kita impikan dapat kita wujudkan dengan segitiga karakter: kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan. Aksi cepat tanggap terus berkiprah, mengajak umat manusia terus hidup dalam semangat kemanusiaan dan penuh tanggung jawab menggerakkan kebaikan. Jadilah bagian dari kebangkitan dunia kemanusiaan hingga terciptanya peradaban dunia yang lebih baik. ACT, aksi cepat tanggap. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati Allah. Tadi adalah profil singkat lembaga kami, Lembaga Aksi Kemanusiaan Cepat Tanggap. Alhamdulillah kami sudah 16 tahun berdiri sampai sekarang. Mohon doanya Bapak-Bapak Ibu-Ibu agar jalan dakwah kami di Indonesia maupun di luar negeri dimudahkan sama Allah, agar kami dan kami bisa selalu membantu umat, baik umat yang ada di Ponorogo sendiri, Madiun, di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, terima kasih. Itu profil dari ACT. Langsung saja kami persilahkan Syekh Al-Mutasir dan Syekh Ustaz Hamzah untuk memulai kajian yang akan disampaikan oleh Syekh mengenai Al-Quran dan kondisi saudara kita di Palestina. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamda syakirin. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني كما علمتم قد جئتكم من أرض فلسطين، من قطاع غزة. هذه الأرض التي ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ومنها أنه قال سبحانه وتعالى: الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كما قال في آية الإسراء: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وما حول المسجد الأقصى هي أرض فلسطين. وإني هنا اليوم لكي أحدثكم عن بركات هذه الأرض التي ما زالت تنتج باستمرار. أنا هنا اليوم لكي أحدثكم عنها. Setelah beliau menyampaikan mukadimah, tahmid serta salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau datang dari negara yang jauh, negara yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran, yaitu tanah Palestina, dan beliau sendiri berasal dari jalur Gaza. Sebagaimana teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sudah mengetahui bahwasanya tanah Palestina adalah tanah yang dimuliakan, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra, ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlan, yang mana di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekitarnya. Yang dimaksud di sini Allah berkahi sekitarnya, di antaranya adalah tanah Palestina. Oleh karena itu pada malam hari ini beliau datang jauh-jauh dari Palestina untuk menyampaikan pesan, menyampaikan amanat, menyampaikan apa yang menjadi pesan disampaikan oleh kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka mari kita dengarkan bersama-sama, kita simak apa yang akan disampaikan. Inna min barakati hadhihi al-ard annahu walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli yawmin hunaka huffazun lil-Qur'an al-Karim fi kulli Falastin. ولكن أنا سأحدثكم عمن هم في قطاع غزة. في كل يوم من أيام السنة هناك احتفالات لتخريج حفاظ القرآن الكريم، وليس يوما واحدا فقط، بل في كل يوم. وعندما أقول حفاظا للقرآن الكريم فأنا أقصد أنهم يحفظون القرآن كاملا، ليس جزءا واحدا أو جزئين، بل يحفظون القرآن الكريم كاملا. هذه بركة من بركات أرض فلسطين. ولو بحثت في العالم عن نسبة سكان على أرض معينة ستجد أن نسبة حفاظ القرآن في فلسطين من أعلى النسب أو من أعلى 10 نسب في العالم يحفظ أهلها القرآن الكريم. وهي لقطاع غزة 2 مليون شخص فقط، ولكن من أعلى 10 نسب في العالم أهل هذا القطاع يحفظون القرآن الكريم. وأنا سأحدثكم كيف هم يحفظون القرآن الكريم، ولماذا يحفظون القرآن الكريم، ومن وراء حفظهم للقرآن الكريم. Kenapa Palestina kemudian menjadi tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena selain terdapat Masjidil Aqsa, selain di mana Masjidil Aqsa ini adalah tempat
kiblat pertama umat muslim, tempat di mana Nabi Muhammad memimpin atau mengimami para nabi ketika peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, di antaranya karena di dalam Palestina terdapat anak-anak penghafal Quran. Bahkan bukan hanya anak-anak, pemuda-pemuda dan juga orang-orang tua, mereka semua adalah orang-orang penghafal Al-Quran. Bahkan jika kita hitung jumlah penduduk yang ada di muka bumi ini, kemudian kita hitung lagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka 10% banyaknya orang yang menghafal Quran itu terdapat di Palestina. Kurang lebih ada 2 juta penduduk di Palestina yang menghafal Al-Quran. Disebutkan oleh beliau bahwasanya setiap hari di Gaza Palestina atau di Al-Quds Palestina, setiap hari mereka melahirkan generasi-generasi penghafal Al-Quran. Bukan hanya 1 hari dalam 1 tahun, bukan hanya 1 hari dalam 1 bulan, tetapi setiap hari mereka mencetak, melahirkan orang-orang penghafal Al-Quran. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa mereka mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran? Apa sebabnya? Apa motivasi mereka menjadikan generasi-generasi mereka generasi yang mencintai Al-Quran? إنهم يقرؤون القرآن ويحفظونه بأسلوب خاص يميزون هذا الكتاب عن كل شيء في الدنيا ويقدسون هذا القرآن الكريم، فهم يحفظون القرآن الكريم مرة واثنتين وثلاثة وأربعة ومئة. كيف يحفظون القرآن أكثر من مرة؟ يحفظون القرآن أولا، ثم يحفظون رقم الصفحة، ثم هناك منهم من حفظ رقم الآية، يعني تقول له الآية كذا في سورة كذا فهو يرتل. ومن هؤلاء من يحفظ الصفحة من القرآن الكريم يقرأ الصفحة من الأسفل إلى الأعلى، من آخر آية في الصفحة إلى أول آية في الصفحة. هؤلاء الناس ميزوا القرآن عن غيره من أمور الدنيا، فميزهم الله سبحانه وتعالى واختصهم بهذا الفضل. يعني هناك كثير من حفاظ القرآن الكريم لا يعرف رقم الصفحة ولا يعرف رقم الآية. في كل العالم أئمة المساجد والحفاظ ليس كثيرا منهم من يعرف رقم الصفحة، وإذا عرف رقم الصفحة فهو لا يعرف رقم الآية إلا القليلون. أما هؤلاء، أنا أحدثكم الآن عن أطفال صغار، لا أحدثكم عن شباب أو رجال كبار، إنما أحدثكم عن فتية أصغرهم ابن 9 سنوات أو ابن 10 سنوات وأكبرهم ابن 15 عاما، يعني لا زالوا في المرحلة الابتدائية فقط أو في المرحلة الإعدادية بس. هؤلاء الفتية يقدسون القرآن ويقدسون الوقت الذي يتلون فيه القرآن، فتراهم في أيام الإجازات في يوم الجمعة مثلا يجلسون في المسجد من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة الشروق أو بعدها إلى قبل صلاة الجمعة، وهم فقط يقرؤون القرآن ويحفظون، وهذا يسمع لصاحبه وهذا يسمع لصاحبه، فترى في المسجد كما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل، من هنا تسمع قرآن ومن هنا قرآن ومن هنا قرآن، لهم دوي كدوي النحل. فهذه هي كيفية حفظهم لهذا الكتاب، لأنهم ميزهم الله واختصهم وجعلهم يحفظون القرآن وهم في هذه السن الصغيرة. Di Gaza Palestina, anak-anak menghafal Al-Quran karena mereka meyakini bahwasanya dengan Al-Quran mereka mampu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Mereka yakin dengan menghafal Al-Quran mereka lebih mencintai dengan tanah air mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu motivasi anak-anak. Kita bicara tentang anak-anak yang masih berumur kecil,
kurang lebih dari umur 9 tahun sampai 15 tahun, yang mereka masih duduk di sekolah dasar atau bahkan di sekolah menengah atas. Setiap hari mereka menghafal Al-Quran dimulai dari bertahap, dimulai dari setengah halaman, satu halaman, kemudian satu bagian, satu juz, terus meningkat hafalan mereka setiap harinya. Karena mereka sangat menghargai waktu-waktu yang mana di dalamnya mereka mempelajari, menghafal, membaca Al-Quran. Bahkan ada salah seorang anak kecil yang masih berumur 11 tahun mungkin mampu memperdengarkan hafalan Al-Qurannya 30 juz dalam sekali duduk, dari ba'da fajar, dari setelah sholat subuh sampai setelah sholat asar tanpa melihat Al-Quran. Ini adalah salah satu kelebihan orang anak-anak Palestina, yang mana mereka sangat termotivasi, sangat semangat dalam membaca, mempelajari, menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, jangan heran jika kita menemukan anak-anak kecil di sana ketika waktu liburan mereka tidak menggunakan waktunya untuk hanya bercanda bermain, tetapi mereka gunakan untuk mempelajari, membaca Al-Quran. Bahkan setiap masjid-masjid terdapat perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok, halakoh-halakoh Al-Quran, yang mana di dalamnya terdapat guru-guru Al-Quran yang mengajari, membimbing anak-anak untuk bisa menghafal Al-Quran. Di antara cara atau bagaimana menghafal Al-Quran macam-macam. Ada yang mampu menghafal ketika disuruh menyebutkan ini halaman berapa, bacakan halaman ini, langsung dibaca. Ketika disuruh misalnya ayat sekian dari surat sekian, langsung bisa baca. Bahkan ada cara menghafal dari bawah halaman ke atas ataupun sebaliknya. Ini adalah cara untuk menguatkan hafalan mereka, untuk memungkinkan hafalan mereka. أما لماذا يحفظون القرآن؟ فلأنهم يتعلمون في المساجد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهم يتعلمون أنهم لن يفلحوا في هذه الحياة ولن يسلكوا الطريق الصحيح والصواب والمستقيم إلا بهذا القرآن. ثم لأنهم يتعلمون في المساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب، والإهاب في اللغة هو الجلد، أيما إهاب جمع القرآن بين جنبيه، يعني أي شخص يحفظ القرآن حرم الله عليه النار. فهم علموا أنهم لن يدخلوا الجنة إلا بهذا القرآن، فهم يحفظون القرآن. وأما الثالثة فلأنهم تعلموا أنه في القرآن الكريم أنه إن تنصروا الله ينصركم، وحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام القرآن الكريم وتطبيق القرآن الكريم هو من نصرة الله سبحانه وتعالى. فلأنهم علموا ذلك أرادوا أن يحفظوا القرآن حتى ينصرهم الله تعالى على الاحتلال الإسرائيلي الظالم الذي ما زال في كل يوم يدهشنا بالأفعال الشنيعة والظلم في المسجد الأقصى وفي القدس وفي جنين وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي كل فلسطين، بارتكاب المجازر والجرائم وقتل النساء والأطفال وتدمير البيوت واعتقال الشباب. يعني هناك طفل اسمه محمد المناصر، هذا من بلدة القدس. هذا الطفل عمره 14 سنة، 14 سنة، منذ 4 أشهر وهو في سجون الاحتلال، في السجن الانفرادي، في غرفة لوحده، في غرفة منذ 4 شهور، لم يرى ضوء الشمس. محمد المناصر منذ 4 شهور طفل ابن 14 فقط، منذ 4 أشهر لم يرى ضوء الشمس، لأنه في سجون هذا الاحتلال المجرم الذي يعذب الأطفال. فأطفالنا تعلموا في المساجد وتربوا في المدارس
أن الله ينصرهم إذا حفظوا القرآن، فهم يحفظون القرآن لأنهم ينشدون في الشوارع بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، أهز الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني بقرآني. فإن الأوطان لن تتحرر إلا بهذا القرآن، فهم لذلك يحفظون القرآن. Hadirin jamaah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kemudian beliau sampaikan bahwasanya di antara keutamaan dan motivasi anak-anak di Gaza, di Palestina menghafal Al-Quran yang pertama adalah mereka yakin dengan firman Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, bahwasanya Quran ini yang akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yang akan menunjukkan jalan yang membawa kepada mereka keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Berapa banyak petunjuk-petunjuk, hukum-hukum di dalam Al-Quran yang mampu mengantarkan kepada kita ketenangan, keselamatan. Itu yang diyakini oleh anak-anak, bahkan sudah diajarkan kepada anak-anak di Palestina. Yang kedua, kenapa mereka semangat menghafal Quran? Karena disebutkan di dalam hadis ayu ihabin Jamal Qur'ana haramallahu alaihi. Setiap kulit orang yang menghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kulit penghafal Quran untuk menyentuh api neraka. Bahkan di dalam riwayat lain, orang menghafal Quran mampu memberikan syafaat kepada kerabat-kerabatnya, kepada keluarganya. Ini adalah salah satu motivasi mereka menghafal Quran. Yang ketiga, mereka yakin dengan adanya firman Allah, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolak agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan inilah yang menyemangati anak-anak kecil di sana. Bahkan ada salah seorang anak yang tadi disebutkan berumur 14 tahun, namanya Muhammad Manasir. Beliau dipenjara oleh tentara Yahudi kurang lebih dari 4 bulan yang lalu. Beliau dipenjara sendirian, yang mana penjara ini tidak mampu matahari menembusnya, tidak mampu melihat matahari, tidak mampu melihat dunia luar. Tetapi anak kecil ini di dalam terus membaca Al-Quran di luar. Kemudian juga anak-anak kecil di sana, setiap hari mereka harus melihat bagaimana kejamnya tentara Yahudi. Anak-anak hampir setiap hari dibunuh. Bukan hanya anak-anak, bahkan wanita, orang tua, remaja-remaja mereka ditawan, ditangkap. Siapapun yang melawan tentara Yahudi, bahkan mereka yang tidak melawan, mereka tembak. Oleh karena itu dengan Al-Quran mereka yakin akan mendapatkan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak ketika mereka selesai halaqah, selesai mereka belajar Al-Quran, mereka menyanandungkan nasyid di jalan-jalan dengan Quran, dengan iman, dengan takbir. Saudara-saudara kita mampu memukul mundur tentara Yahudi, mampu menakut-nakuti tentara Yahudi, dan mampu memenangkan Palestina, mampu memenangkan, membebaskan Masjid Al-Quds. Inilah motivasi anak-anak di Palestina untuk menghafal Al-Quran. وأما الثالثة فمن وراء ذلك؟ من الذي يدفع هؤلاء أن يحفظوا القرآن وهم أطفال؟ هناك الآباء والأمهات، هناك الأسرة في البيت، كل أب وكل أم يريدان أن يحفظ ابنهم القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الآباء والأمهات حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حافظ القرآن يلبس والديه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. فيأتي هذا الأب وتأتي الأم يوم القيامة وعلى رأسها تاج، فإذا سألها الناس لماذا تلبسين تاجا ونحن لا نلبس؟ تقول لهم: لأن ابني حفظ القرآن فألبسني الله هذا التاج. وكذلك الأب، فإذا حفظ ابنه القرآن يلبس أيضا هذا التاج. وليس هذا التاج تاج الوقار إلا لأبي وأمي حافظ القرآن فقط. فالأمهات في قطاع غزة يدفعن أبناءهن لمراكز التحفيظ، ثم هم
يسألون شيوخهم عنه، كيف هو محمد، وكيف هو عبد الله، وكيف خليل، وكيف حمزة، وكيف عيسى، هل هم يحفظون جيدا أم هم يلعبون ولا يحفظون جيدا؟ يسألن عن أبنائهن ما أحوالهن مع حفظ القرآن، لأنهن يردن يطمعن في كرم الله سبحانه وتعالى وفي هذا التاج يوم القيامة. فهذا التاج يجعل من هذه الأم مميزة من باقي الأمهات. انظر يوم القيامة والناس حشود وهناك امرأة تلبس تاج الوقار، وباقي الأمهات لا يلبسون، لأنها دفعت ابنها لتعلم القرآن الكريم، كما كانت نساء الصحابة رضوان الله عليهم يدفعن أبناءهن إلى رسول الله: اذهب مع رسول الله وتعلم القرآن. فهذا هو أول دافع وراء ذلك. Siapa orang-orang di belakang atas keberhasilan anak-anak Palestina dalam menghafal Al-Quran? Mereka adalah orang tua mereka, ayah dan ibu-ibu mereka, yang mana ketika di akhirat kelak para orang tua yang memasukkan anak-anaknya menuju sekolah-sekolah yang menghafalkan Al-Quran, menuju tempat-tempat di mana mempelajari Al-Quran, di akhirat kelak orang-orang tua, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, mereka akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota yang sangat indah, yang mana mahkota tersebut tersusun dari permata-permata yang sinarnya mampu bahkan lebih baik daripada sinar yang menyinari dunia dan seisinya. Maka dari itu, ketika orang tua dipakaikan mahkota, orang tua yang lain yang tidak dipakaikan mahkota bertanya, kenapa engkau memakai mahkota yang sangat indah sinarnya? Orang tua yang dipakaikan mahkota menjawab bahwasanya dulu anak-anak kami, atau dulu kami memasukkan anak-anak kami, mendidikkan anak-anak kami di sekolah-sekolah, di tempat-tempat menghafal Quran. Ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tua yang memperhatikan anaknya di dalam Al-Quran. Yang ini tidak didapatkan oleh orang tua yang lain. Maka jika bapak-bapak dan ibu menginginkan mahkota, mendapatkan mahkota perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekarang anak-anak kita masukkan atau kita ajarkan ilmu Al-Quran, agar kelak bukan hanya anak kita yang mendapatkan kemuliaan, tetapi juga kita sebagai orang tua yang mendapatkan kemuliaan. وأما الدافع الآخر فهو مؤسسة دار القرآن الكريم بقطاع غزة، والتي ما زالت مستمرة في إنتاج الحفظة وتعليم القرآن الكريم، حيث والحمد لله رب العالمين في كل مسجد من مساجد قطاع غزة يوجد مركز تابع لدار القرآن الكريم، ووظيفة هذا المركز أن يعلم القرآن ويحفظ القرآن ويعلم أحكام التجويد وأحكام الفقه والصلاة والأدب والدورات السنة والحديث. وهذا المركز تابع لمؤسسة دار القرآن، والتي هي بدورها مستمرة في تخريج الحفظة في كل يوم كما قلنا، ما دمتم يا أهل إندونيسيا ويا أهل الخير في كل العالم مستمرين بدعم هذه المؤسسة. فأنتم عندما تدعمون دار القرآن وعندما تقدمون الدعم من أجل المسجد الأقصى ومن أجل فلسطين، أنتم بذلك تدعمون الإسلام، لأن دعمكم هذا ينتج منه حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كنتم أنتم ها هنا لا تقدروا على تحرير فلسطين وإنما تملكون الدعاء فقط، فإنه يمكنكم أيضا إلى جانب الدعاء أن تقدموا وتدعموا أهل القرآن، فهذا الدعم يجعلهم يحفظون القرآن، وإذا حفظوا القرآن فستتحرر فلسطين وستكونوا أنتم سببا في تحريرها. إذن ينطبق عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فكأنما غزا، يعني الذي يجهز مجاهدا في سبيل الله
وينام في بيته كأنه غزا مع هذا المجاهد. أنت لم تذهب للجهاد، كنت نائما في البيت، ولكنك أعطيت مالا لهذا المجاهد لكي يشتري السلاح واللباس وما يحتاجه للجهاد، فأنت تأخذ مثل أجر هذا المجاهد. وأنتم إذا دعمتم أهل القرآن فحفظوا القرآن وتعلموه فلكم مثل أجر حافظ القرآن، ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكونوا من أهل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هؤلاء الفئة من الناس هم أهل الله، لا يستطيع أحد من البشر أن يمسهم بسوء أو ظلم أو مكروه، لأن الله يدافع عنهم. وليس أهل القرآن فقط هو حافظ القرآن، بل الذي يدعم حافظ القرآن أيضا هو من أهل القرآن، فهو من أهل الله وخاصة. Kemudian motivasi yang kedua, kenapa anak-anak di sana menghafal Quran adalah karena mereka yakin bahwasanya terdapat pahala yang sangat luar biasa, pahala yang sangat tinggi. Oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin yang tidak bisa langsung membantu saudara-saudara kita yang ada di sana mungkin dengan datang ke sana, maka kita bisa membantu dengan memberikan materi. Bisa kita bantu dengan memberikan apa yang kita punya. Kalau kita tidak memiliki materi, maka kita bisa bantu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, barang siapa yang mempersiapkan atau barang siapa yang membantu orang yang sedang berjihad, maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang berjihad. Ada orang yang berjihad, kemudian kita bantu dengan harta kita, dan kemudian kita tidur. Meskipun kita tidur, namun karena kita mendukung, membantu secara materi, maka kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun yang ingin mendapatkan pahala seperti orang-orang penghafal Quran, kalau kita tidak mampu menghafal Al-Quran saat ini mungkin karena faktor sekian, maka bisa kita bantu anak-anak Palestina yang ada di sana. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ada salah satu beberapa organisasi yang mereka membuat halakoh-halakoh yang mereka membantu orang-orang di sana. Ya, mereka memfasilitasi anak-anak di sana untuk menghafal Al-Quran. Maka organisasi ini diantaranya adalah Darul Quran, ACT dan sebagainya. Maka mereka juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang menghafal Al-Quran. Begitupun kita, jika kita tidak bisa membantu secara langsung datang ke sana, maka bisa dengan hafalan kita. Di antara keutamaan penghafal Quran adalah disebutkan ahlul Quran adalah ahlullah. Orang-orang penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah juga. Apa yang dimaksud dengan keluarga Allah? Yang dimaksud di sini adalah tidak ada satupun manusia yang mampu mencelakai, yang mampu memberikan bahaya kepada orang penghafal Quran. Maka oleh karena itu, jika kita ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya, maka kalau kita tidak bisa menjadi ahli Quran, maka kita bantu. Maka kita dukung dengan harta kita. وإننا جئناكم من فلسطين إلى هنا لأننا علمنا أنكم تحبون الله وتحبون الإسلام وتحبون القرآن وتحبون فلسطين، وإنا والله يا أهل إندونيسيا أيضا نحبكم وأنتم إخواننا، وإني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل منكم ومن أبنائكم حفاظا للقرآن الكريم، وأن يجعلكم دائما من الناصرين للحق ومن الناصرين لفلسطين ومن الناصرين للضعفاء والمظلومين في كل بلاد المسلمين. هذا وبارك الله فيكم وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir, beliau datang ke sini jangan sampai membuat orang-orang di sana ketika sudah menyampaikan pesan-pesan tadi, menyampaikan amanat-amanat tadi, jangan sampai membuat orang muslim yang di sana kecewa. Ketika beliau dikirim ke sini untuk menyampaikan amanah, ya, karena mereka yakin bahwasanya orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang muslimin, mencintai agama Islam, mencintai Al-Quran.
mencintai sesama saudara muslim kita. Oleh karena itu, orang-orang di sana Palestina mereka husnudzan, mereka berprasangka baik bahwasanya ahli Indonesia, orang-orang Indonesia adalah orang-orang baik, orang-orang dermawan. Maka jangan sampai kita biarkan saudara kita kembali ke sana dengan tangan kosong, dengan sia-sia. Berikan sedekah yang terbaik bagi saudara kita yang ada di sana. Jika saat ini saudara kita di sana dalam keadaan berduka, setiap hari mereka harus meneteskan bukan hanya air mata tapi juga darah. Sedangkan kita di sini bisa menikmati bulan Ramadan dengan bahagia, dengan senang. Maka kita bahagiakan mereka, kita berikan kesenangan kepada mereka dengan apa yang kita punya, sehingga kita mendapatkan pahala juga, mendapatkan keutamaan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau datang dari negara Palestina. Mudah-mudahan dengan doa beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih di bulan Ramadan. Beliau mendoakan agar kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi keturunan-keturunan orang yang mencintai menghafal Al-Quran, menjadikan keturunan-keturunan yang senantiasa membela yang hak, membela yang benar, dan juga mengempas kezaliman yang ada di dunia ini. Seraya beliau mendoakan ketika siapapun yang mendonasikan hartanya untuk kaum muslimin yang di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan balasan berlipat ganda, bahkan mungkin sampai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan bisa sampai 700 kali lipat. Begitupun ini yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita semua tergerak hati kita untuk mampu mendonasikan sebagian harta kita, menyedekahkan harta kita untuk kaum muslimin, wabil khusus penghafal Quran yang ada di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jasa Khair Ustaz Hamzah dan Syekh. Alhamdulillah kajian-kajian beliau yang hari ini disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua, bahwa Al-Quran ini memang sebagai pedoman hidup kita kelak, karena dari Al-Quran ini nanti insya Allah akan menjadi syafaat kita di akhir ayamul akhir ini. Baik, itu tadi sudah disampaikan beberapa kajian dari Syekh Palestina. Mohon izin, sekali lagi mohon izin, kami ini memutarkan video bagaimana keterlibatan ACT sebagai lembaga kemanusiaan ini di Palestina. Dan alhamdulillah tahun 2021 kami telah membangun kantor cabang kami di Gaza, Palestina, dan sampai saat ini selalu membersamai saudara-saudara kita di Palestina, baik saat di bulan Ramadan atau di hari-hari biasanya. Ini ada sedikit video dari kami, bantuan dari rakyat Indonesia. Itu berupa sumur wakaf, kemudian Al-Quran, buka puasa, dan ambulan. Tapi karena ini videonya agak panjang, saya ambil dua contoh bantuan dari kami, yaitu sumur wakaf dan Al-Quran. Nama Indonesia, kebaikan bangsa ini semakin dikenal di Palestina. Sekali lagi di awal September 2020 ini, aksi cepat tanggap menambah jumlah sumur wakaf yang dibangun di Palestina. Sumur wakaf kali ini berkolaborasi dengan Rabbani, dibangun di perkampungan Abdul Garut di wilayah Beit Lahia, Kota Gaza. Wilayah ini merupakan satu dari sekian banyak wilayah yang mengalami kekeringan parah di Palestina. Iklimnya tandus dan kering. Masyarakat Palestina di sini perlu membayar mahal untuk membeli air bersih. Relawan profesional ACT di Palestina bekerja sepanjang hari, memastikan sumur wakaf di wilayah ini bisa segera digunakan. Tak main-main, kedalaman sumurnya mencapai 52 meter lebih. Alhamdulillah, air bersih pun keluar deras. Supaya ini impor.
Dari sumur global wakaf ACT ini, air kemudian dialirkan ke pusat pompa. Tersedia keran-keran air dan sang panjang yang mengalirkan air langsung ke warga yang membutuhkan. Salah satu manfaat sumur ini adalah mengalirkan air bersih ke lahan pertanian zaitun milik sejumlah keluarga Palestina. Dari kota Gaza, tim ACT TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Palestine, we want to say thank you to ACT Executive Tengah for their funds to this project, digging a water wheel project in the north of Gaza Strip for the farmers. Thank you Indonesia, thank you ACT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kami membangunkan sumur wakaf di Palestina? Karena menurut berita dari kantor Gaza, kantor ACT yang di Gaza, bahwa di sana ini air minum atau air yang itu sekarang sudah banyak yang tidak bisa dipakai untuk minum, karena kita tahu sendiri bahwa air minum di sana ini sekarang sudah ditemani oleh para Zionis Israel. Jadi oleh karena itu air minum di sana itu benar-benar sangat langka. Karena tidak tahu ya, masyarakat di sana ini selalu dizolimi oleh masyarakat, oleh tentara Israel, yaitu dengan berikan racun terhadap airnya, kemudian saluran air itu sampai dipotong oleh mereka, sehingga pertanian zaitun yang terkenal di Palestina itu tidak terairi karena memang ulahnya Zionis Israel. Oleh karena itu kami di sini akan selalu konsen untuk membangun sumur wakaf di Palestina. Alhamdulillah kami sudah membangun lebih dari 100 sumur wakaf di Palestina. Insya Allah sampai saat hari ini kami akan terus membangun sumur wakaf di Palestina. Yang kedua, alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, donasi-donasi yang diberikan oleh rakyat Indonesia selain sumur wakaf, kita juga akan memberikan bantuan Al-Quran yang akan dipakai oleh mereka untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran ini kami berikan kepada anak-anak. Memang mereka ini memberikan ilmu kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran, karena mereka memang di sana anak-anak ini tidak bisa bergerak, tidak bisa bermain, karena suatu saat, suatu jam, suatu menit mereka selalu akan diintai oleh ancaman agresor militer Israel. Oleh karena itu kehidupan mereka di sana tidak kata ya hanya menghafal Al-Quran. Oleh karena itu alhamdulillah kami juga konsen untuk memberikan bantuan Al-Quran, karena insya Allah setiap kata, setiap huruf yang dibaca oleh adik-adik kita atau menghafal Al-Quran akan menjadi pahala kita sampai saat ini. Kita hari ini berdonasi untuk rakyat Palestina, terutama hafalan Al-Quran. Insya Allah pahala-pahala yang dibaca oleh mereka akan mengalir sampai saat hari ini. Berikut video Al-Quran dari ACT Gaza. Sahabat, ternyata masih banyak saudara kita di Palestina yang belum leluasa berikhtiar dalam membaca dan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan karena dia, melainkan karena ketiadaan musyaf Al-Quran yang tak layak, seperti yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Tapi alhamdulillah, ACT Cepat Tanggap kembali menyambung silaturahmi antara Indonesia dengan Palestina. Kali ini dengan mendistribusikan musyaf Al-Quran di jalur Gaza, Palestina. Aksi ini merupakan jawaban akan kebutuhan warga Palestina terhadap Al-Quran. Al-Quran ini dibagikan melalui masjid-masjid di jalur Gaza dengan jumlah total keseluruhan musyaf Al-Quran sebanyak 2.270 buah. Sahabat, meski terlahir di tengah-tengah negeri dengan konflik perebutan wilayah,
Namun anak-anak Gaza tak padam semangatnya untuk terus menghafalkan Al-Quran. Anak-anak soleh ini tahu bahwa hanya Al-Quranlah yang dapat menenangkan mereka, menghapus segala ketakutan yang menyelimuti hati, dan hanya Al-Quranlah cahaya kehidupan yang dapat menuntun mereka. Dari Gaza, Palestina, Tim Aceh melaporkan. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, itulah video dari kami, program kami bersama Aksi Cepat Tanggap membangun sebuah sumber dan Al-Quran itu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah kami akan membersamai rakyat Palestina sampai rakyat Palestina itu merdeka. Jadi doakan kami bisa membantu saudara kita di sana untuk selalu dalam lindungan Allah, selalu kita bantu mereka sampai mereka bebas dari jajahan Zionis Israel. Baik, malam ini kami membawa sebuah hadiah untuk Bapak Ibu semua. Hadiah ini kami berikan kepada Bapak Ibu yang hari ini berdonasi terbaik untuk rakyat kita di Palestina. Donasi ini tidak harus sekarang, boleh minggu depan, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, atau tahun depan, monggo silakan. Yang penting hari ini kita sudah komitmen untuk membantu saudara kita di Palestina. Nanti hadiah yang kami berikan adalah sebuah figura yang menggambarkan foto kompleks Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini nggak hanya satu masjid ini ya. Sebenarnya di sini ada masjid yang hitam yang tempatnya mikrotnya Nabi Muhammad. Jadi di sini ini ada kayak sebuah kotak, kayak kotak namanya kotak itu yang dinamakan Masjidil Aqsa. Jadi ini hadiah terbaik untuk kami berikan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah. Monggo kalau ingin berdonasi yang terbaik, tidak harus hari ini, nanti bisa transfer baik hari minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, monggo. Ini tidak harus perseorangan. Majelis taklim kumpulan semua, dikumpulkan donasinya menjadi satu untuk kita salurkan ke Palestina, monggo, tidak apa-apa. Untuk hari ini hadiah yang kami berikan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berdonasi 5 juta untuk figura, ini akan kami berikan sekalian ditandatangani oleh Syekh. Jadi nanti semua hadiah-hadiah ini akan kami berikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berdonasi hari ini. Baik, ada yang mau berdonasi atau mau membantu saudara kita di Palestina? Di sini siapa yang mau membantu saudara kita di Palestina? Acungan tangan. Ada yang mau? Masa ada mau membantu? Mau ya? Dan alhamdulillah tadi hasil donasi yang tadi diputar, insya Allah hari ini akan kita hitung dan kita akan segera salurkan untuk saudara dari Palestina. Ini ada hadiah fitrah kami berikan kepada donasi yang terbaik untuk masyarakat Ponorogo. Tidak harus sekarang. Mungkin kalau bapak-bapak di sini sungkan untuk maju, monggo nanti bisa menghubungi tim kami setelah acara ini, nanti kita catat setelah itu kita transfer. Ada yang mau hadiah fitrah ini? Angkat tangan. Ada? Ada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pali-pali? Ada? Saya tulis sampai 3. 1, 2, 3. Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya ada 2 hadiah. Ini tentunya syal yang dipakai oleh Ustaz Hamzah. Ini kalau nilainya sih tidak ada artinya. Ini banyak di toko-toko banyak. Tapi di sini saya tidak melihat bentuknya, tapi lihat donasinya. Insya Allah donasi sal ini nanti juga semua akan ditandatangani oleh Syekh hari ini. Kan hari ini beliau terakhir, monggo mumpung ketemu Syekh, nanti kita bisa foto-foto dan sekalian bisa membawa hadiah Syekh. Sal ini kami berikan donasi kepada
Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini mau berdonasi 1 juta. Ada yang mau memberikan donasi terbaik untuk Palestina 1 juta? Ada? Tidak harus hari ini, nanti acungan tangan, komitmen isi itu insya Allah sudah tercatat sebagai Allah sebagai donasi kita untuk Palestina. Ada? 1 juta? Ada lagi? Ada? Kalau tidak ada 500.000 rupiah. Ada? Untuk syal Palestina. Takbir. Mas, bisa minta dituliskan. Ada lagi? Masya Allah. Mas Rino, Mbak bisa dibantu ini. Yang ini kan? Pan. Iya. Nanti tasnya aja. Hari ini salah Ada lagi untuk yang donasi 500.000 untuk syal Palestina. Tidak harus hari ini, boleh minggu depan, boleh tahun depan, atau mau nanti dicicil, dikumpulkan pelan-pelan, monggo silakan. Ada lagi selain Mas Rino? Ada? 500.000 untuk syal? Ada? Tidak ada? Saya tutup. Monggo Mbak, ada 1 ibu. Mbak siapa? Mbak Setia, dibantu ibunya. yang ini nggak diisi. Ada lagi? 500.000 tidak harus hari ini. Nanti transfer. Ada? Yang punyanya Rino nanti dia transfer. Nanti kalau ibu-ibu mau share hari ini sudah maju, monggo nanti menghubungi Mbak Nadia. Nanti biar didata oleh beliau. Nanti insya Allah akan dikonfirmasi. Ada lagi sebelum saya tutup? Tidak ada? 1, 2, 3. Tidak ada? Baik, yang terakhir. Ini tadi saya ibu-ibu bapak-bapak tadi melihat sebuah di Palestina ya. Ini saya bawakan langsung Al-Qur'annya ini langsung dari Turki. Jadi ini langsung Turki ya, mungkin agak berbeda sedikit tapi semua sama. Ini Utsmani, cuma bentuk hurufnya agak beda sedikit. Ini tetap bisa dibaca. Monggo kalau bapak mau donasi, saya berikan Al-Quran ini dengan harga 100.000. Ada yang mau donasi untuk Al-Quran Turki? Maju. Mbak, ada yang monggo nanti dikoordinasi dengan Satu pun maju, satu pun maju. Perwakilan masih dong. Dia itu dia. Dia kau ada. Ada lagi yang mau Al-Quran? Monggo silakan. Nanti didata ya, Al-Qurannya ada di belakang. Karena ini sudah mau jam 9. Kalau mau silakan menghubungi tim kami untuk minta hadiah dari kami. Baik, terima kasih karena waktu sudah malam. Mau Bapak Ibu di sini nanti mau memberikan donasi terbaik, silakan menghubungi kami. Mungkin di sini ada nomor telepon, nanti bisa mencatat nomor teleponnya. Baik, terima kasih karena waktu sudah malam dan Bapak-bapak Ibu harus bekerja besok hari. Saya dari Lembaga Kemanusiaan Kasih Cepat Tanggap mengucapkan terima kasih ke Masjid